pernah dengar ini di sosial media, ada yang beranggapan bahwa kuliah itu hanya untuk menunda pengangguran selama 4 tahun. Ada juga yang bilang kalau kita mau sukses, kita tuh nggak harus kuliah. Jadi selain berpikir sebenarnya ada 3 aspek utama ketika mahasiswa itu siswa melanjutkan pendidikannya di bangku kuliah ya. Bagaimana jika seorang itu sudah menjadi mahasiswa, lalu dia itu salah jurusan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast Ruang Wicara, suara yang membuka pikiran. Sebelum kita mulai podcast pada hari ini, perkenalkan saya Maisaroh, mahasiswa dari Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta, selaku host podcast, dan ditemani oleh teman kita, Saya Halila dari SMA Islam 1 Surakarta. Alhamdulillah, setelah 2 kali hadir menyapa, kini podcast Ruang Wicara kembali hadir dengan bertemankan narasumber kita yang sangat luar biasa, yakni Bapak Gending Anjanwani Restuning Gusti SPD dari Sekolah Menengah Atas Islam 1 Surakarta dan juga Ibu Dr. Yeti Faridatul Ulfah SSM Hum dari Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta. Alhamdulillah, kita dapat berbincang dengan 2 narasumber dari lembaga pendidikan yang berbeda yang dapat mendukung topik pada podcast bicara pada kali ini. Saya mengenal Bapak Gending di sekolah. Beliau adalah guru yang menginspirasi siswa dan juga baik serta ramah di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Begitu pula dengan narasumber kita yang selanjutnya, yakni Ibu Dr. Yeti Faridatul Ulfah SSM Hum. Beliau merupakan salah satu dosen di Institut Islam Mambaul Ulum Surakarta. Beliau merupakan Kaprodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Penyiaran Islam. Beliau terkenal sebagai dosen yang sangat teliti dan juga disiplin dalam mengajarkan kepada mahasiswanya. Podcast kita kali ini akan membahas terkait tema BISAN, bincang-bincang seputar perkuliahan. Yang mana di Indonesia ini belajar sampai jenjang perkuliahan itu bukanlah suatu hal yang diwajibkan. Sebelum kita memulai podcast kita untuk membahas topik-topik yang berat, aku mau tanya dulu nih ke Kak Halila. Kira-kira setelah lulus SMA ini, mau nggak sih melanjutkan ke jenjang perkuliahan? Mau banget dong, Kak. Alasannya kira-kira apa ya? Menurut aku, kuliah itu bisa memperluas ilmu pengetahuan yang kita miliki, menambah relasi, dan juga menekuni lebih dalam passion yang sesuai dengan kita pilih. Wah, alasan yang sangat luar biasa ya. Makasih, Kak. Nah, di Indonesia sendiri sering beredar bahwasanya stigma-stigma terkait perkuliahan, yakni kuliah itu adalah jaminan sukses. Kuliah itu hanya untuk orang yang mampu. Kuliah itu gak penting, mending cari pengalaman kerja. Nah, bagaimana tanggapan narasumber kita terkait stigma-stigma yang beredar di Indonesia sendiri? Mungkin bisa dari Bapak Gending dulu. Baik, izin menjawab Miss Yeti dan 2 host pada hari ini. Kalau menurut saya untuk stigma-stigma tersebut ada benarnya dan juga ada yang kurang tepat. Jadi menurut pengalaman saya selama perkuliahan, ada istilah kuliah itu menganggur. Lebih baik kerja aja dapat uang, dapat pengalaman. Justru dengan kuliah itu, kalau misal kembali ke pribadi masing-masing, kalau mahasiswanya ingin mendapat dua-duanya sangat bisa. Jadi kuliah bisa, menyambi kerja juga bisa. Kuliah bisa, wirausaha sambil kuliah juga bisa. Dan itu iklim wirausaha di dunia perkuliahan itu sangat tinggi loh. Jadi semoga tidak ada lagi stigma bahwasannya kalau kuliah itu tidak bisa menghasilkan uang saat proses kuliahnya. Dan itu sangat terpatahkan anggapan itu. Jadi kuliah bisa menambah ilmu, di samping itu juga bisa kita kerja juga atau bisa menghasilkan uang baik dari wirausaha, ikut part-time, ikut proker atau ikut proyek-proyek gitu. Terbukti saya dulu juga begitu, Mbak, ada proker dari dosen, saya ikut dan alhamdulillah dapat uang saku juga. Saya juga waktu kuliah
ikut nyambi jualan juga istilahnya. Jadi bisa nambah uang saku. Begitu dari saya. Bagaimana lalu dengan tanggapan Ibu sendiri? Ya, saya setuju dengan tanggapan Bapak Ginting ya, yang mungkin masih muda sekali nih ya, dari saya jauh ini. Kalau saya menambahkan saja bahwa memang kuliah itu sangat penting ya, penting sekali karena tadi sudah disampaikan Mbak Halila, selain menambah ilmu pengetahuan, iya, pengetahuan di sini maksudnya dengan kita mengambil sekolah atau belajar di bangku kuliah dan kita memilih jurusan yang tepat sesuai minat kita, kita pasti nanti akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih dalam, ya, yang lebih dalam dan itu akan membantu karir kita di masa depan. Kemudian juga kita bisa untuk mengembangkan keterampilan, ya, keterampilan di sini maksudnya apa ya? Keterampilan untuk bisa menganalisis sesuatu, ya, problem solving itu yang penting ya, karena kita ini hidup pasti nanti akan ada masalah. Nah, dengan kita pernah belajar di bangku kuliah ya menghadapi situasi tertentu, nah itu nanti pasti ada problem solving. Kemudian juga untuk mengembangkan kepribadian ya, kepribadian di sini maksudnya adalah kita nanti bisa bertemu banyak orang kan, otomatis kita bisa belajar bagaimana berkomunikasi ya kan, belajar bagaimana bekerja secara teamwork dan sebagainya. Itu saja dari saya. Baik. Khalila juga mau tanya nih untuk Ibu dan juga Bapak, kira-kira apa sih yang membuat perkuliahan itu menjadi menarik gitu di mata masyarakat dan lain sebagainya? Baik, kenapa kuliah menjadi menarik ya? Saya sepakat dengan Miss Yati yang jawaban terakhir. Semua jawaban sepakat, tapi saya menotis jawaban terakhir yang akan saya jawab ulang. Miss Yati bilang bahwa nanti akan ketemu banyak orang dengan karakteristik yang berbeda. Salah satu yang menarik itu, nah, karena waktu mungkin sekolah SD, SMP, SMA, kira-kira teman-temannya paling satu kota aja, satu wilayah lah gitu. Tapi kalau ketika kita nanti kuliah akan banyak bertemu orang-orang baru yang asalnya bisa jadi satu Indonesia, bahkan bisa juga mahasiswa internasional. Nah, itu kan menambah sudut pandang kita, kenal orang baru, kenal cerita-cerita baru, itu sangat menarik sekali. Selain juga tetap ilmunya akan lebih berkembang, passion kita di disiplin ilmu itu akan lebih dalam lagi, lebih bisa berkembang lagi. Selain itu juga kembali lagi, kuliah itu bukan hanya kita datang kuliah lalu pulang, kalau istilahnya kupu-kupu. Nah, kita juga bisa belajar organisasi seperti yang kakak-kakak mahasiswa ini ikut BEM atau ikut UKM, unit kegiatan mahasiswa. Itu sangat menarik sekali. Kalau kita SMA kenalnya ekstrakurikuler, di kuliah kita kenalnya UKM, ikut BEM, dulu OSIS sekarang BEM. Nah, itu bagaimana kita belajar teamwork, kerjasama. Miss Yati tadi bilang problem solving itu sangat penting sekali yang akan kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Kita istilahnya plural, ketemu dengan banyak orang, akan menambah sudut pandang kita. Jadi ketika kita menghadapi suatu masalah, problem solvingnya tidak hanya satu aja, jadi banyak nanti gitu. Itu salah satu yang menarik terkait perkuliahan menurut saya. Dan juga selain ini ya, selain masyarakat selain mahasiswa, teman-teman mahasiswa kita yang beraneka ragam asalnya, dan juga umur juga bisa, karena memang di kuliah itu selisih umurnya kadang agak jauh, ya, kadang macam-macam gitu, bervariasi ya Ibu ya, gitu. Tidak seperti di SMA paling selisihnya 1 sampai 2 tahun aja. Itu juga sangat membentuk kepribadian kita. Gitu. Itu dari saya. Ya, kalau menurut saya menarik di sini tadi sudah dijelaskan Pak Ginting banyak sekali ya. Kalau saya boleh cerita sedikit ya. Kalau saya itu termasuk pribadi yang lumayan suka kuliah, Bapak. Saya masuk setelah SMA itu saya masuk di diploma, ya, diploma 3 tahun, kemudian lulus langsung lanjut S1 2 tahun ya, kemudian langsung S2, kemudian break sebentar kurang lebih 7 tahun karena mengurusi keluarga, baru saya ambil S3. Nah, di situ memang karena ada ketertarikan ya. Ketertarikan di sini maksudnya saya memang ingin mengembangkan minat saya supaya apa yang saya pelajari dari kuliah itu bisa kita
sumbangkan ke orang lain. Nah, itu kan menjadi amal jariah kita. Nah, itu yang pikiran saya seperti itu. Walaupun kemarin tuh sempat break itu sesibuk apapun, waktu itu saya juga punya anak kecil ya. Waktu itu anak saya masih 1 tahun, pemikirannya itu gimana ya, bisa nggak ya saya S3 gitu. Tapi karena keinginan saya kuat, saya pokoknya pingin belajar lagi di tingkat yang lebih tinggi dan bervariasi ya, karena saya S1, S2 kan bahasa Inggris Bapak ya. S3-nya saya ngambil manajemen pendidikan ya. Tapi saya ingin belajar yang berbeda gitu. Karena itu tadi saya niatnya pingin mengamalkan ilmu yang saya dapat nanti, seperti itu. Akhirnya dengan izin suami, terutama izin orang tua ya, berjalan lancar dan kemarin juga selesai tepat waktu. Alhamdulillah. Jadi intinya memang ini ya teman-teman ya, lebih kepada ketika kita kuliah itu bisa membentuk kemampuan untuk berpikir kritis ya, dan secara sistematis dan terstruktur ya, itu sangat membantu kepribadian kita, seperti itu. Oke, baik. Kalian pernah dengar ini di sosial media, ada yang beranggapan bahwa kuliah itu hanya untuk menunda pengangguran selama 4 tahun. Ada juga yang bilang kalau kita mau sukses, kita tuh nggak harus kuliah. Menurut Miss dan juga Bapak Kending, gimana nih kira-kira menurutnya? Ya, monggo. Baik, saya menjawabnya, saya rasa anggapan itu muncul dari saudara-saudara kita yang belum sepenuhnya merasakan apa itu kuliah. Ya. Jadi karena atas dasar belum mengalami, maka timbullah istilah seperti itu. Jadi di sini saya istilahnya meluruskan aja, karena saya juga pernah kuliah S1 gitu. Kurang tepat istilahnya menganggur 4 tahun ya, karena memang selain kuliah itu waktunya fleksibel. Kalau menurut saya, kita bisa ambil hari reguler, weekday, atau bisa ambil weekend juga. Ada perkuliahan yang weekend juga. Itu salah satu anggapan yang membantah itu. Jadi kita bisa menyambi kerja kok, weekday kita kerja, nanti kuliah ambil yang weekend, itu bisa. Nah, kalau misal weekday juga kita bisa part-time, misalnya sore sampai malam part-time di mana, itu kan istilahnya tidak menganggur ya, menghasilkan uang juga, kuliah juga jalan, uang dapat, ilmu juga dapat. Nah, apalagi kalau misal kita punya kembali lagi usaha sendiri ya, atau wirausaha, itu bisa sangat jalan. Kembali lagi saya tekankan, iklim wirausaha di kampus atau di kuliah itu sangat mendukung. Jadi tidak perlu malu ke kampus bawa dagangan, bawa jualan. Kita menawarkan ke teman-teman mahasiswa dan itu tidak perlu malu. Karena itu saya lihat sendiri itu sangat banyak terjadi seperti itu. Jadi istilah yang tadi apa? Kuliah menunda pengangguran. Kurang tepat. Kurang tepat. Jadi bisa terbukti kalau saya menjelaskan di awal tadi, saya menjalani itu apalagi dari jawaban Miss Yeti barusan, bahwa ada anggapan begini, keluarga atau karir. Nah, ada lagi nih topik baru lagi nih. Ternyata dibuktikan sendiri dari Miss Yeti jawaban barusan bahwa semua itu bisa beriringan, bisa berjalan. Alhamdulillah lancar semuanya, sukses semuanya gitu. Jadi kalau saya bilang jangan seperti itu anggapannya, jangan pesimis, karena semua itu apabila kita yakin kita bisa mengatur waktu, manajemen kita baik, kita bisa jalan semuanya. Tidak nganggur tapi juga kuliah gitu. Oke. Kalau saya pengalaman apakah kuliah itu menunda pengangguran ya? Tidak juga ya. Tapi saya sempat juga merasakan bahwa saya tuh jobless Bapak setelah lulus S2. Jadi saya tuh, ini kita cerita pengalaman nggak Bapak? Iya, kalau Bapak kan teori ini tadi, teori dan juga pengalaman. Saya lebih ke pengalaman ya. Saya sempat juga ketika lulus S1 dulu itu juga sempat jobless ya. Saya mau jadi apa ya? Karena saya tuh kan lulusan ini Pak sastra Inggris ya. Mau jadi apa gitu, yang ngajar juga nggak bisa. Karena kalau di pendidikan kan harus ini MPD ya. Nah terus, tapi saya memang passionnya itu mengajar. Jadi walaupun sastra Inggris, tapi saya bukan sastrawan. Ya jadi saya passionnya mengajar. Akhirnya saya masuk di ini lembaga pendidikan bahasa Inggris itu kan. Kalau itu kan fleksibel ya. Jadi saya sambil kerja ngajar di les-lesan lembaga bahasa Inggris, saya ngambil S2.
gitu ya. Terus ketika S2 itu pun setelah S2 saya juga sempat jobless, padahal saya pengen jadi dosen ini ya, gimana nih gitu. Terus saya sempat juga setelah S2 itu saya ikut suami ke Jakarta, nyambi. Di sana itu kan karena agak susah ya masuk ke universitas yang kalau memang tidak ada linknya gitu di kota besar itu ya, akhirnya saya juga membuka les-lesan untuk warga sekitar. Nah itu loh, pokoknya memang intinya itu kalau saya memang niat dari awal itu untuk mengamalkan ilmu yang sudah saya raih di bangku perkuliahan begitu Pak. Jadi alhamdulillah ya setelah suami menginginkan untuk pindah ke Solo, ya saya melamar untuk jadi dosen, dan alhamdulillah di sini juga berjalan lancar seperti itu Mbak. Jadi tidak ada kok istilahnya menunda pengangguran itu ya. Kita pokoknya itu kembali ke diri sendiri ya Pak ya. Kita tuh niatnya apa gitu loh. Semuanya tuh niat kembali ke diri sendiri. Kita punya istilahnya ya, angan-angan apa, punya mimpi apa, itu ya memang harus dikejar gitu ya. Jangan cuma mimpi tok tapi terus kita tidur-tiduran aja. Nah itu tidak bisa. Tidak ada actionnya ya. Tidak ada actionnya, tidak ada effortnya, ya sama saja gitu. Jadi intinya adalah semua tuh kembali ke dalam diri kita. Iya betul. Niat baik kita seperti apa, ngoten nggih. Melanjutkan pertanyaan tadi ya Bu. Tadi itu dalam jawaban Ibu yang sebelumnya itu bahwasannya perkuliahan itu menumbuhkan kita karakter yang kritis kepada mahasiswanya, itu karakter yang kritis dan berpikir. Nah, selain itu apakah ada jiwa-jiwa yang dibentuk dalam perkuliahan ini kepada mahasiswa selain membentuk jiwa yang kritis dan berpikir tadi? Ya, oke, izin saya menjawab dulu ya Pak ya. Baik, betul ya. Jadi selain berpikir kritis sebenarnya ada 3 aspek utama ketika mahasiswa itu siswa melanjutkan pendidikannya di bangku kuliah. Yang pertama adalah aspek intelektual ya. Tentu saja karena di sini dengan kita kuliah pasti akan menambah atau meningkatkan ilmu pengetahuan kita ya. Ilmu pengetahuan, keterampilan ya yang saya ungkapkan tadi ya. Keterampilan dalam berpikir kritis, keterampilan dalam menganalisis sesuatu, keterampilan dalam memecahkan masalah. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek kepribadian kita sendiri. Ya, jadi dari kita belajar kuliah itu nanti kita otomatis akan membentuk karakter seperti mandiri, ya kan, disiplin. Tadi kan Mbak bilang Miss Yeti terkenal dosen yang disiplin ya, itu karena saya kalau di kelas itu mendisiplinkan siswa ya, itu teman-teman saksinya ya. Saya tuh paling disiplin Pak, artinya harus tugas ya harus mengerjakan, kalau tidak dikerjakan ya nggak saya kasih nilai, seperti itu, saya tegas orangnya gitu. Kemudian yang aspek yang ketiga adalah aspek sosial ya, yang seperti yang sudah saya ungkapkan ya, aspek sosial ini berkaitan dengan hubungan dengan orang lain ya, hubungan baik, kemudian juga kemampuan beradaptasi, itu penting ya Pak ya, karena kita ketemu banyak orang nanti di perkuliahan itu pasti kan akan memberikan banyak pengalaman gitu kan. Kemudian ada kemampuan berkomunikasi ya, jadi dari situ nanti itu kan akan membentuk karakter, dan karakter itulah yang akan membuat kita untuk menuju sukses di masa depan gitu. Mungkin Bapaknya ada tanggapan? Bisa diulangi lagi pertanyaannya? Jadi dalam perkuliahan itu selain membentuk siswa itu menjadi berpikir kritis, apakah ada lagi jiwa-jiwa yang dibentuk dari perkuliahan tadi itu? Ya, saya menambahkan dari jawaban Miss Yeti. Ini dari sudut pandang saya yang sebenarnya memposisikan diri sebagai mahasiswa gitu. Selain itu attitude juga Mbak ya. Jadi di perkuliahan kita bagaimana benar-benar ditunjukkan memposisikan diri berattitude yang baik, sesederhana menghubungi dosen. Pastikan kata-katanya berbeda dengan bagaimana kita menghubungi teman gitu. Nah, itu hal-hal simple yang kita akan benar-benar diasah waktu perkuliahan gitu. Semisal menghubungi jangan di malam hari, lalu kata-katanya diawali dengan salam, perkenalan diri, mohon maaf, minta tolong, lalu keperluannya apa. Nah, itu benar-benar saya rasakan dulu ketika sebagai mahasiswa gitu. Attitude-nya, lalu kemandirian, karena memang di perkuliahan selain ketemu teman-teman yang banyak, kita juga belajar mandiri, karena bagaimanapun itu ketika sidang atau proses akhir perkuliahan
itu yang bisa menyelamatkan kita Diri hanya diri sendiri. sendiri Iya, karena betul, nanti Pak. benar sidang diuji oleh beberapa dosen di satu ruangan gitu. Kalau saya dulu seperti itu. Nah, itu kan hanya ada saya gitu. Makanya di situ saya belajar mandiri, belajar bertanggung jawab atas apa yang kita pilih begitu, seperti tadi Miss Yati bilang ketika mahasiswa tidak mengerjakan tugas ya tidak dapat nilai, itu kan tanggung jawab. Tanggung jawab. Jadi ketika kita memilih untuk kuliah ya kita harus melakukan apa runtutan apa di perkuliahan itu, tugas kita kerjakan gitu. Lalu satu lagi, patuh terhadap aturan-aturan kampus, mungkin birokrasi lebih tepatnya. Jadi kita benar-benar belajar bagaimana ketika ini ya tugas akhir ya, entah itu skripsi atau tesis, kan itu urutannya dari dasar mungkin bikin surat izin, lalu surat permohonan pembimbing dosen. Nah, itu birokrasi itu yang kita belajar dari perkuliahan gitu, karena memang di kehidupan sehari nanti juga sama, ada urutannya, nggak ujuk-ujuk langsung bikin skripsi judul Iya. bab 1, 2, 3, 4 jadi, enggak, harus ada step-step yang harus kita lalui. Itu yang sangat kita pelajari di perkuliahan gitu. Ya istilahnya taat birokrasi ya Ibu, Iya, ya itu betul. birokrasi kampus gitu. Itu Mbak. Jadi seperti itu ya Bu. Jadi banyak ya apa itu namanya jiwa-jiwa yang dibentuk dalam perkuliahan sendiri Banyak. itu. Ya, kalian mau tanya, misalkan ketika kita sudah bisa memilih universitas yang kita pilih, nah gimana nih cara kita pilih jurusan yang tepat sesuai dengan passion yang kita pilih? Ya. Saya dulu ya Pak ya. Monggo. Ya, oke. Itu memang kita harus kenali diri sendiri dulu ya. Kita itu passionnya di mana? Kita itu minatnya dan bakatnya itu di bidang apa? Enjoy di bidang apa? Nyaman di bidang apa? Semangat di bidang apa? Nah, itu kita harus kenali diri. Nah, kalau sudah itu kita tahu, baru kita nanti bisa memilih jurusan yang sesuai dengan minat kita. Contohnya ini saya ya, pengalaman saya itu dari saya sekolah SMP, SMA, memang saya lebih condong ke pembelajaran bahasa. Ya, saya lebih suka mempelajari bahasa baru daripada menghitung. Menghitung saya tidak begitu passion ya. Nah, tapi kalau bahasa saya selalu bersemangat ya, baik itu bahasa Inggris, bahasa Arab ya, waktu itu saya juga di SMA swasta ya. Itu saya selalu bersemangat untuk itu. Nah, kemudian di penghujung saya SMA selesai itu saya mantepnya di jurusan bahasa Inggris. Maka dari itu saya milih jurusan bahasa Inggris, dan ketika saya memilih itu pun saya juga harus memikirkan ini prospek karirnya ya, akan seperti apa. Saya nanti kira-kira mau jadi apa ya kalau lulus dari jurusan tersebut ya, dari kampus tersebut. Nah, seperti itu. Terus akhirnya kemarin kan saya milih yang dari kampus negeri ya di UNS, dan alhamdulillah keterima. Jadi ya itu yang mendukung karir saya sampai sekarang. Begitu Bapak. Monggo. Ya kalau dari saya kembali lagi mengulangi pendapat dari Miss Yati, karena beliau sangat luar biasa sekali. Saya lebih ke jawaban tentang peluang karir itu tadi ya, bagaimana memilih kampus, memilih program studi yang sesuai dengan minat kita. Tentu saja ketika memilih program studi kita harus tahu ke depannya nanti peluang kerjanya di bidang-bidang apa. Ketika sudah tahu, kembali lagi tanya ke diri kita, apakah kita siap di bidang itu? Tuh. Misal saya kuliah di program studi pendidikan geografi, fakultas keguruan. Nah, tentu saja peluang kedepannya sebagian besar ada di bidang keguruan. Lalu tanya ke saya, apakah saya siap untuk nanti menjadi guru mengajar, menyampaikan ilmu itu? Nah, gitu. Jadi kita harus lihat prospek kedepannya, prodi kita nanti peluang kerjanya di bidang apa aja, kita mau nggak kerja di situ, kita siap nggak kerja di situ gitu. Itu yang salah satu pertimbangan bagaimana memilih prodi dan juga kampus yang cocok untuk kita gitu. Selain tadi kembali lagi Miss Yati sudah sampaikan passion kita di bidang apa. Saya juga sama Miss lemah di hitung-hitungan, makanya saya memilih prodi geografi lebih ke hafalan mungkin hafalan, betul. banyak gambar-gambarnya. Betul. Tapi setelah kuliah ternyata ada hitung-hitungan juga. Kalau saya ini Pak, pengalaman memang dari awal tuh saya teliti ya di prodi bahasa Inggris sastra itu kan nggak ada penghitungan, statistika pun tidak ada. Oh, gitu. Jadi saya senang sekali waktu kuliah itu saya happy karena terhindar dari hitung-hitungan. Nah, Sedikit sharing ya teman-teman ya. Ya itu memang kembali ke diri kita. Kita harus
tahu kita itu nyamannya di mana gitu loh ya. Kalau kita nyaman pasti semuanya insya Allah berjalan lancar gitu. Ya, benar sekali. Kita kenal diri sendiri dulu, kekurangan kita, kelebihan kita, baru Betul. kita memilih prodi, lalu prospek kedepannya prodi itu seperti apa, peluang kerjanya di mana, itu. Lalu bagaimana jika seorang itu sudah menjadi mahasiswa, lalu dia itu salah jurusan, kayak menganggapnya itu, ini nggak cocok sama aku, seperti itu. Nah, lebih baik itu langsung pindah ke jurusan lain atau dilanjutkan saja atau bagaimana? Iya. Kembali ke ini tadi ya, pernyataan saya tadi ya, kalau misalkan saya nih yang memposisikan seperti itu, tentu saja saya langsung pindah jurusan, Mbak. Ya, pindah jurusan karena yaitu tadi tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan passion kita. Cuman memang ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Ya, salah satunya apa? Biaya. Ya, karena kalau kita misalkan sudah jadi mahasiswa di sebuah jurusan ya, kemudian kok sudah semester 4 atau 5 kita kayaknya ini kok nggak nyaman ya, kok bukan passion saya, terus mau pindah, terus Anda harus memikirkan dulu, wah nanti kalau kayak pindah jurusan otomatis kan yang dipertimbangkan yang paling utama adalah biaya. Ya kan Anda nanti jadi semester 1 lagi. Nah, itu mungkin bisa diskusikan kepada kedua orang tua karena beliau berdua yang membiayai kita gitu ya. Kecuali kalau kita memang biaya sendiri ya, Anda dapat beasiswa atau mungkin coba-coba ikut lagi ini ujian masuk perguruan tinggi ya, siapa tahu saya ini ya dari jurusan bahasa Inggris misalkan mau pindah ke dokteran, nah ya enggak masalah gitu ya. Cuman itu perlu dipertimbangkan gitu ya. Enggak. Saya sama ya, jadi kembali lagi kita tanya ke diri kita, karena memang perkuliahan dan segala apapun itu kita yang menjalani gitu ya. Apabila kita tidak serak istilahnya, tidak cocok ya monggo lebih baik jangan dilanjutkan. Tentu saja kembali lagi semua itu harus didiskusikan lagi terhadap orang tua yang utama, karena memang apapun itu ketika kita sudah mendapatkan restu orang tua insya Allah akan lebih lancar gitu. Dan jangan takut apabila kita merasa udah terlambat, udah terlalu jauh, misal semester 2 mengundurkan diri, semester 4 mengundurkan diri, toh kalau misal itu keputusan yang sudah disetujui dengan matang, baik diri sendiri maupun keluarga tidak apa-apa, karena kembali lagi di perkuliahan itu umurnya relatif fleksibel ya itu ya. Jadi jangan karena sudah merasa tua balik lagi semester 1 nanti minder, enggak, karena memang kembali lagi umurnya fleksibel. Ada juga istilah di perkuliahan itu ada gap year juga, jadi memang teman seangkatan itu memang jarak umurnya bermacam-macam ya Pak ya. Dan itu bukan hal yang baru lagi, dan bukan hal yang tabu ya iya, itu ya. Betul, biasa itu biasa. Itu sangat biasa sekali gitu. Jadi monggo tanya ke diri sendiri dulu, minta izin orang tua kalau diperbolehkan, monggo bisa daftar lagi di semester-semester yang membuka jalur masuk gitu. Oh, jadi lebih ke pertimbangan yang matang dulu gitu ya? Iya, Kak, Bu? betul, ya. Lalu ini untuk pertanyaan yang terakhir, kita kan sepakat semuanya bahwasanya kuliah itu adalah sesuatu hal yang penting. Lantas bagaimana untuk menentukan universitas itu, tentunya faktor ekonomi kan juga sesuatu hal yang sangat penting ya? Iya. Jika kebetulan saat itu ada seseorang yang kondisinya itu pas-pasan dalam perekonomiannya, nah maka lebih baik ke sekolah swasta ataukah ke sekolah yang negeri dengan rada memaksakan keuangan tadi itu? Baik, sebenarnya untuk memilih apakah kampus swasta atau negeri itu kembali ke ini ya, pertimbangan individu ya kan, kondisi individu masing-masing. Dan sekolah swasta maupun negeri itu punya kelebihan masing-masing ya. Misalkan di negeri itu memang biayanya lebih murah. Cuman untuk masuk ke negeri kalian harus mempersiapkan semuanya ya, butuh usaha yang lebih karena saingannya itu banyak dan penilaian itu sangat ketat. Nah, seperti itu. Kalau di negeri gitu ya. Jadi mohon maaf, kalau swasta itu kan mungkin ada beberapa gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Kalau di negeri enggak. Ya negeri itu ya biasanya cuma sekali dan itu banyak sekali peminatnya. Nah, itu Anda harus banyak perjuangan untuk masuk ke situ. Nah, kalau di negeri ada juga terkait dengan ini jadwal untuk perkuliahan. Kalau di negeri itu biasanya
jadwal kuliahnya itu tetap, artinya tidak bisa berubah-ubah seperti di swasta. Ya, jadi kalau misalkan di negeri itu biasanya hanya ada mahasiswa reguler saja. Tapi kalau di swasta, meskipun biayanya sedikit mahal ya teman-teman ya, cuman ya itu tadi bisa fleksibel bagi teman-teman yang nyambi kerja, gitu loh ya. Jadi biasanya ada dibuka kelas malam gitu ya. Bahkan ada kampus negeri itu yang 100% online. Nah, gitu. Itu memang marketingnya ini ya, kampus swasta untuk bisa membuka peluang bagi adik-adik yang ingin sekolah tapi juga sambil kerja. Seperti itu, Pak. Ya, memang problem klasik ya, Mbak, sebenarnya ya. Ketika memilih perguruan tinggi, memilih kampus, tapi kebetulan keadaan ekonominya belum mendukung gitu. Kalau saya menganjurkan harus lebih usaha ekstra, dalam artian yang pertama cari info tentang beasiswa. Karena beasiswa itu sangat banyak, baik yang disediakan oleh negara maupun disediakan oleh kampus masing-masing, entah itu kampus negeri maupun swasta, semua sama. Pasti ada beasiswa yang disediakan oleh masing-masing kampus. Nah, itu kita harus jeli membaca informasi, mengikuti informasi berita-berita tentang beasiswa dan lain-lain begitu. Tapi apabila kebetulannya kita sudah mengupayakan beasiswa tersebut tapi belum juga lolos, jangan berkecil hati, karena saya tetap yakin kampus-kampus itu baik swasta negeri itu tidak ada niat untuk memberatkan mahasiswanya. Terbukti baru saja terjadi, siswa saya kemarin alhamdulillah sudah dapat kampus, sudah dapat perguruan tinggi dan dengan biaya kuliah yang sangat terjangkau, yaitu 500.000 satu semesternya. 6 bulan cuma bayar 500.000. Satu bulannya tidak sampai 100.000 kan itu. Alhamdulillah, jadi saya masih percaya keadilan itu ada gitu. Kita jujur aja dalam mengisi data, mengisi penghasilan dan lain, kita jujur aja gitu. Karena memang kemarin kebetulan siswa saya yang mendapatkan UKT seperti itu dengan suatu kondisi yang menyebabkan dia tidak bisa mendaftar beasiswa. Jadi mau nggak mau ya harus bayar UKT. Tapi alhamdulillah UKT-nya hanya 500.000 per semester begitu. Nah, selanjutnya setelah mencari info tentang beasiswa, lalu kita mengisi data secara jujur tentang penghasilan kita, kondisi ekonomi kita tanpa mengada-ada. Nah, apabila terlanjur keluar UKT yang sebenarnya tidak kita inginkan, kita bisa ada jalur, kalau di perkuliahan saya dulu namanya sanggah UKT gitu. Mungkin Miss Yati pernah dengar itu. Nah, itu bisa. Kampus insya Allah sangat terbuka bagi mahasiswanya yang keberatan dengan nominal UKT yang diperoleh dia. Bisa dengan sanggah UKT. Dan di kampus saya dulu itu bisa difasilitasi oleh BEM. BEM juga. Jadi mahasiswa ketika mau sanggah UKT bingung caranya bagaimana, bisa diskusi dengan BEM. Nah, jadi fungsi BEM itu sebagai penyambung mahasiswa ke birokrasi kampus. Nah, itu. Jadi harapan-harapan itu masih ada. Jadi harapan saya tidak ada lagi alasan tidak kuliah ya Miss ya, karena alasan ekonomi ya Miss ya. Betul. Peluang-peluang itu banyak sekali ya. Di kampus swasta itu juga ini ya teman-teman ya, menawarkan beasiswa itu dari berbagai lembaga ya. Ya kalau di swasta biasanya ada lembaga keislaman, itu misalkan Basnas itu sering ada di kampus-kampus swasta yang Islam. Seperti itu. Ada juga beasiswa tahfidz dan sebagainya itu. Kalau untuk di negeri memang ini biasanya beasiswanya langsung dari pemerintah ya Pak ya. Gitu. Nah memang ini yakin saja bahwa kalau kita sudah punya niat baik ya untuk belajar, untuk berilmu, dan juga nantinya kita niat baik untuk mengamalkan ilmu kita, insya Allah nanti semuanya dipermudah oleh Allah. Nah, lalu di sini saya bisa mengambil 3 kesimpulan. Yang pertama yakni kuliah itu sangatlah penting. Jadi statement yang berpendapat bahwasanya kuliah itu hanya menunda pengangguran itu sangatlah salah, tapi tergantung bagaimana tekad dan usaha kita dalam mencari pekerjaan dan mewujudkan cita-cita kita sendiri. Lalu untuk yang kedua, yakni aspek dan jiwa-jiwa yang dibentuk dalam perkuliahan sendiri itu. Yakni ada 3 tadi, aspek intelektual, kepribadian, dan juga sosial.
Lalu yang terakhir yakni dalam menentukan jurusan, yakni itu sesuai dengan passion atau kemampuan dan apa yang disukai dari diri kita sendiri itu jangan sampai salah menentukan seperti Ya. itu ya. Mungkin dari Kak Halila ada kesimpulan? Ya, pada ini ya teman-teman, pokoknya kalian jangan takut buat kuliah karena apalagi untuk masalah ekonomi, karena tadi Yeti dan Kak Geni bilang bahwa ekonomi bukan hanya alasan untuk penghalang kalian untuk tidak kuliah, jadi kalian tidak perlu khawatir karena banyak beasiswa dari arah manapun yang bisa kalian tempuh sesuai dengan diri kalian sendiri. Oke, udah gak terasa udah di detik-detik terakhir aja nih ya. Mungkin untuk Gimana? terakhir Ya. dari Bapak dan juga Ibu bisa memberikan closing statement. Ya, kalau dari saya, teman-teman yang mungkin merencanakan untuk melanjutkan studinya di jenjang perkuliahan ya, awalilah dengan niat yang baik ya, niat yang baik, kemudian nanti juga minta doa restu kepada orang tua ya, kemudian PDKT sama Allah juga lebih dikencangkan ya, banyak amalan-amalan sunnahnya juga. Nah itu kemudian nanti kalau sudah masuk di bangku perkuliahan, jalanilah studi kalian dengan serius ya. Jangan sampai Anda cuman FOMO aja, cuma ikut-ikutan aja ya. Pokoknya belajar yang serius, selesaikan studinya. Kalau mau ikut di organisasi itu juga lebih baik dan nanti insya Allah bisa tepat waktu selesainya seperti itu. Ya, baik, luar biasa sekali Miss Yeti. Kalau dari saya untuk pendengar semua yang harus kita perhatikan adalah ketika kita kuliah nanti, insya Allah akan membuka peluang kita untuk bekerja di bidang yang lebih luas ya. Karena perlu diingat, mungkin sekarang kita masih menemukan istilahnya lowongan pekerjaan itu yang syaratnya minimal SMA atau sederajat. Ya. Tapi kedepannya kita tidak pernah tahu syarat itu akan jadi naik menjadi minimal diploma atau S1. Nah, untuk antisipasi itu, mari kita niatkan untuk kuliah. Dari segi ekonomi juga jangan patah semangat, jangan khawatir. Peluang-peluang untuk kuliah dengan ekonomi yang sangat minim itu sangat terbuka lebar. Yang perlu kita lakukan adalah kritis mencari informasi biaya, kritis ketika kita mendapatkan UKT yang sesuai dengan kita, itu masih sangat bisa kita perjuangkan lagi gitu. Jadi jangan khawatir, semoga setelah ini tidak ada lagi alasan pendengar semua yang tidak melanjutkan kuliah dengan alasan ekonomi gitu. Iya. Iya betul. Baik, nggak terasa nih ya Kak ya, udah di titik terakhir aja nih, udah di ujung acara juga. Baik, terima kasih kepada Miss Yeti dan Pak Gending. Sama-sama. Meluangkan waktu di dalam podcast kali ini juga. Dan juga terima kasih juga buat audiens yang udah stay terus untuk menyaksikan podcast kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel kami agar kalian bisa mendapatkan update-update terbaru terkait podcast kita. Betul, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Hila dan Saya Maisaro. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.